Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para pejuang tes CPNS dan P3K tahun 2021, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Rahmat Heldi HS. Channel yang setiap hari terus membahas soal-soal tes CPNS dan P3K tahun 2021, mulai dari soal, trik, tips, bahkan juga teknik-teknik menjawab soal dengan sangat baik. Kepada kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe kawan-kawan, karena channel ini terus-menerus setiap hari membantu Anda untuk bisa lulus menghadapi soal-soal tes CPNS dan P3K tahun 2021. Dan pada kesempatan sore hari ini kawan-kawan, channel YouTube Rahmat Heldi HS akan membahas 10 soal hot sosiokultural untuk P3K tahun 2021. Seperti apa pembahasan 10 soal hot sosiokultural untuk P3K tahun 2021 ini? Kepada kawan-kawan yang belum subscribe, dipersilakan untuk subscribe terlebih dahulu. Baik kawan-kawan, 10 soal hot sosiokultural untuk P3K tahun 2021. Pertanyaan pertama adalah, tamu atasan Anda dari luar Jakarta sudah menunggu lama, sedangkan atasan Anda sedang izin keluar kantor. Maka tindakan yang paling tepat adalah A. Meminta tamu tersebut untuk pulang agar tidak menunggu. B. Meminta tamu tersebut untuk menunggu. C. Menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka meminta tamu tersebut tetap menunggu atasan Anda. D. Menelpon atasan Anda agar segera kembali ke kantor. E. Memberitahu atasan Anda jika ada tamu dari luar kota. Ingat kawan-kawan, ini adalah soal sosiokultural kawan-kawan ya. Kata kuncinya adalah maka tindakan yang paling tepat terkait ada tamu ya yang datang ke kantor ya. Maka kunci jawaban yang betul adalah C kawan-kawan ya. Soal ini kunci jawabannya adalah C kawan-kawan. Baik, lanjut kawan-kawan ke pertanyaan nomor 2 kawan-kawan. Setelah pulang dari tempat bekerja, Anda bertemu dengan kawan lama di sebuah restoran. Terjadi perbincangan yang menarik sehingga tidak terasa malam semakin larut. Restoran tersebut juga sudah bersiap-siap menutup. Maka sikap Anda adalah, ingat kata kuncinya adalah terjadi perbincangan yang menarik di sebuah restoran, tetapi restoran tersebut juga sudah bersiap-siap mau menutup. Ya, karena sudah larut malam. Sikap Anda adalah A. Melanjutkan obrolan tersebut. Kalau melanjutkan, waktunya sudah mau tutup. B. Sengaja memesan makanan kembali sehingga memiliki alasan untuk tetap duduk di restoran. Juga tidak bagus ya, karena kalau yang bekerjanya itu adalah anak buah kan kasihan ya, ada jam waktu buka tutup restoran, jadi tidak bagus juga. Segera bersiap untuk meninggalkan restoran tersebut, ini yang C. D. Meminta waktu agar tetap diizinkan berada di restoran tersebut. E. Dengan sengaja tidak menghabiskan makanan sehingga ada alasan untuk tetap duduk ya. Kunci jawabannya kawan-kawan sangat mudah sekali adalah C kawan-kawan ya. Segera bersiap-siap untuk meninggalkan restoran tersebut. Ingat, ini adalah soal sosiokultural ya. Tidak boleh kita itu kemudian mempersulit orang lain ya. Itu kunci jawaban nomor 2 kawan-kawan. Ini pertanyaan nomor 3 kawan-kawan ya. Nomor 3 ini agak rumit kawan-kawan, tapi coba akan saya bedah kawan-kawan ya. Ini agak rumit. Menurut Anda, sebuah revolusi untuk mengubah keadaan seseorang atau sekelompok orang dapat terjadi jika keadaannya A. Damai sentosa, B. Serba kecukupan, C. Serba kekurangan, D. Banyak ketidakadilan tapi masih berkecukupan, E. Sejahtera. Pertanyaan kuncinya adalah kawan-kawan, kata kuncinya adalah revolusi untuk mengubah keadaan seseorang atau sekelompok orang dapat terjadi jika keadaannya, kawan-kawan, mungkin kawan-kawan akan memilih di antara keadaan serba kekurangan
Atau yang juga D, banyak ketidakadilan tapi masih berkecukupan. Kawan-kawan, saya sudah mendalami soal ini. Ini jawabannya A, kawan-kawan. Kenapa ini jawabannya A? Mungkin kawan-kawan juga menolak sebenarnya, tapi saya bahas di sini. Kenapa damai sentosa, kawan-kawan? Karena ini pertanyaannya bukan pemicu revolusi, kawan-kawan. Ya, pemicu revolusi. Kalau pemicu revolusi pasti karena serba kekurangan atau banyak ketidakadilan. Tetapi pertanyaannya adalah, menurut Anda sebuah revolusi untuk mengubah keadaan seorang atau sekelompok orang dapat terjadi jika keadaannya. Kenapa damai sentosa, kawan-kawan? Karena bukan pertanyaan pemicu terjadinya revolusi, bukan. Kalau pemicu terjadinya revolusi, betul kekurangan, banyak ketidakadilan. Kalau damai sentosa ini revolusi akan terjadi dengan sangat cepat, maka revolusi itu harus dalam keadaan setelah revolusi, maka keadaannya harus dalam keadaan damai sentosa. Nah, kita juga harus paham dulu pengertian daripada revolusi, ya. Revolusi itu adalah perubahan sosial budaya yang berlangsung dengan cepat, kawan-kawan ya. Berlangsung dengan cepat, kawan-kawan ya. Jadi jawaban ini adalah jatuh pada angka A ya. Pilihannya adalah A ya. Jadi kawan-kawan, di sini mungkin kawan-kawan akan berbeda pendapat, tetapi saya punya pendapat bahwa menurut Anda, sebuah revolusi untuk mengubah keadaan seseorang atau sekelompok orang dapat terjadi jika keadaannya damai sentosa. Maksudnya setelah terjadi huru-hara, setelah terjadi kerusuhan dan sebagainya, maka akan terjadi revolusi itu damai sentosa. Kalau kemudian perang terus, ribut terus, maka tidak akan terjadi revolusi. Ini jawaban saya yang berdasarkan dari berbagai sumber, terutama dari kementerian, maka kunci jawaban saya adalah A. Kecuali di sini adalah pemicu terjadinya revolusi, baru kemudian serba kekurangan, banyak ketidakadilan. Tapi ini saya ya, kawan-kawan ya, ini prinsip saya. Kalau kawan-kawan beda, tidak apa-apa ya. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4 ya. Saat berangkat ke kantor, tiba-tiba hujan. Secara kebetulan di samping Anda ada orang yang sedang terburu-buru tapi tidak membawa payung. Maka tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap melaju ke kantor, B. Memanggil ojek payung untuk orang tersebut, C. Menawarkan payung Anda agar bisa digunakan bersama, D. Memohon maaf karena tidak bisa memberi tumpangan pada orang tersebut, E. Menemaninya berteduh. Kunci jawabannya adalah C, kawan-kawan ya. Nah, kunci jawabannya adalah C. Apa? Menawarkan payung Anda agar bisa digunakan bersama-sama ya. Itu mudah kawan-kawan, nomor 4. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Ketika Anda mengetik tugas dari atasan Anda, tanpa sengaja teman Anda mencabut kabel sambung dari stop kontak. Secara otomatis komputer Anda mati. Anda sangat panik karena data yang Anda ketik belum tersimpan. Maka sikap yang akan Anda tunjukkan adalah A. Memarahi rekan yang melakukan hal tersebut, B. Menerima permintaan maaf teman Anda, C. Meminta teman Anda bertanggung jawab atas perbuatannya, D. Memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas, E. Menghela napas panjang. Jawabannya adalah D. Memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas ya. Kira-kira itu jawabannya kawan-kawan. Diingat, dihafal dan sering-sering didengar. Insya Allah nanti bisa betul menjawab soal ketika tes P3K nanti ya. Yang belum subscribe kawan-kawan silahkan subscribe, jangan sampai ketinggalan karena tiap hari kita akan membahas, channel YouTube Rahmat LDAS akan membahas soal-soal tes CPNS dan P3K. Lanjut kita ke nomor 6 kawan-kawan. Minggu depan Anda berencana libur dengan kawan-kawan Anda. Semua persiapan telah matang. Secara mendadak atasan menugaskan Anda untuk keluar kota. Maka sikap Anda terhadap keputusan tersebut adalah A. Melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab,
B. Tetap berlibur dengan kawan Anda. C. Meminta atasan Anda untuk menjadwalkan ulang tugas keluar kota. D. Menolak perintah atasan Anda. E. Menyamakan tempat liburan Anda dengan tempat Anda dinas kantor. Ya. Kata kunci, secara mendadak atasan menugaskan Anda untuk keluar kota. Maka sikap Anda terhadap keputusan tersebut, kunci jawabannya adalah A. Melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab, ya. Itu kawan-kawan pertanyaan nomor 6, kawan-kawan. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 7. Teman Anda tidak bisa datang ke kantor karena rumah dan akses jalan menuju kantor banjir dan tidak ada transportasi yang melintas di sana. Kebetulan rumah Anda tidak jauh dari rumah teman Anda. Maka yang Anda lakukan adalah A. Menjemputnya dan berangkat bersama-sama ke kantor. B. Langsung berangkat ke kantor karena takut terlambat. C. Menelpon teman Anda untuk menanyakan kabar. D. Memintanya untuk berangkat ke kantor walaupun harus jalan kaki. E. Menghampirinya untuk menanyakan apa ada tugas atau dokumen penting yang harus dibawa ke kantor. Nah, di sini kunci jawabannya adalah A. Menjemputnya dan berangkat bersama-sama ke kantor. Gampang ya kawan-kawan ya. Soal-soal ini sangat mudah dan tinggal diingat saja kawan-kawan. Kita doakan semoga kawan-kawan lulus di tahun ini. Nomor 8. Soal hot sosiokultural untuk P3K 2021. Ketika Anda menghadapi pelanggan yang terlihat kesulitan mengisi formulir, maka tindakan Anda adalah A. Mengizinkannya untuk membawa pulang untuk diisi di rumah. B. Bersabar menunggunya sampai dapat mengisi formulir tersebut. C. Memintanya untuk bertanya pada pelanggan lain. D. Meminta satpam untuk membantu mengisi formulir. E. Memandu acara pengisian dengan ramah. Sudah tahulah jawabannya ini kawan-kawan ya. Memandu acara pengisian dengan ramah. Kunci jawabannya adalah E, kawan-kawan. Kita lanjutkan kawan-kawan, nomor 9 untuk 10 soal hot sosiokultural P3K 2021. Nomor 9, Anda kedatangan tamu dari kantor cabang yang membutuhkan bantuan Anda. Pada saat bersamaan Anda harus pulang karena Anda berjanji untuk makan malam di rumah. Maka tindakan yang akan Anda lakukan, A. Mengajak tamu Anda untuk makan bersama di kantor. B. Menunda acara makan bersama keluarga. C. Menyelesaikan urusan dengan tamu. Kemudian menepati janji makan malam bersama dengan keluarga. E. Meminta maaf pada klien karena tidak dapat membantu. E. Mengutus rekan Anda yang lain untuk bertemu dengan tamu. Kata kuncinya tamu dari kantor cabang yang membutuhkan bantuan Anda. Pada saat bersama tamunya datang. Pada saat bersamaan Anda harus pulang. Tuh ya. Maka kunci jawabannya adalah C. Menyelesaikan urusan dengan tamu, kemudian menepati janji makan malam bersama dengan keluarga. Mohon diingat-ingat kawan-kawan ya. Terakhir ini adalah nomor 10 untuk soal hot sosiokultural P3K 2021. Nomor 10. Pada saat rapat, rekan Anda lupa membawa proposal yang akan ditunjukkan kepada Anda. Maka sikap Anda A. Memarahinya karena memperlambat jadwal. B. Memintanya untuk mengambil proposal yang tertinggal. C. Membatalkan kerjasama. D. Menjadwal ulang rapat. E. Mengirimkan lewat kurir sehingga dapat menghemat waktu. Ya, kata kuncinya lupa membawa proposal yang akan ditunjukkan kepada Anda. Maka sikap Anda mengirimkan lewat kurir sehingga dapat menghemat waktu. Kunci jawabannya adalah E, kawan-kawan. Nah, itu kira-kira kawan-kawan untuk 10 soal hot sosiokultural. Intinya soal hot itu lebih mengedepankan kepada nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebersamaan, dan nilai-nilai tanggung jawab kawan-kawan ya. Maka mohon diingat-ingat, dihafal, dan sering-sering dilihat dengan harapan mudah-mudahan kawan-kawan semua lulus tahun ini. Sekali lagi saya mohon maaf, mohon di like, komen, dan subscribe channel ini karena channel ini setiap hari akan terus membahas soal-soal tes CPNS dan P3K tahun 2021.
Selamat berjuang, semoga Anda lulus. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.